Halo teman-teman, kembali bertemu dengan saya Krisunto Firmandaha dengan NIM 8597999934 dari Saluk Pombonias UPBBJ Medan. Pada kali ini kita kembali bertemu pada mata kuliah praktikum IPA di SD mengenai tugas praktikum pada pencemaran lingkungan, yaitu pengaruh deterjen terhadap perkecambahan biji kacang hijau yang akan kita laksanakan pada saat ini. Dan terlebih dahulu kita harus menyediakan beberapa bahan dan alat untuk melengkapi pengamatan kita. Yang pertama adalah biji kacang hijau yang sudah direndam selama 1 malam, neraca tik atau bisa digantikan dengan sendok teh, kemudian gelas kimia atau bisa juga dengan botol cup, kemudian kertas saring atau bisa dengan tisu atau full kapas, kemudian kertas simak atau bisa diwakili atau gantikan dengan lembaran kardus, kemudian kertas untuk label, itu dia ini labelnya yang sudah kita tulis, kemudian gelas kimia 1000 ml atau bisa dengan ini sudah saya ukur tadi sebanyak 1 liter, dan air lilin atau bisa juga dengan air sumur atau air bak, dan deterjen ini dia. Kemudian label pengamatan dan alat tulis. Baik teman-teman, kita akan lakukan beberapa langkah untuk melanjutkan pengamatan berikut ini. Yang pertama, itu kita ambil deterjen dulu sebanyak 1 gram atau bisa dipilih 1 sendok teh. Kemudian kita larutkan pada air sumur yang kita sediakan sebanyak 1. Setelah larut, kita tuangkan pada cup yang sudah kita label itu ada 100%, yang dimana 100% ini adalah 100% air deterjen yang utuh. Kemudian untuk 50% berarti setengah dari yang 100%. Kemudian 25% setengah dari 50%. Kemudian 12,5. Kemudian 6,25. Kemudian 3/12. Untuk deterjen yang ukurannya kurang banyak, kemudian kita fullkan sebanyak ini, tapi menggunakan air sumur hingga penuh. Ibaratnya perbandingan dengan air deterjen dan air sumur. Kemudian pada cup ini adalah air sumur yang bersih tanpa larutan. Kemudian untuk cup yang depan sebagai media, itu kita isi dengan kapas. Setelah kita mengisi cup ini menggunakan kapas, kemudian kita letakkan biji kacang hijau kurang lebih 5-10 biji setiap wadah. Setelah kita meletakkan biji kacang hijau pada setiap label yang kita label ini, kita siram menggunakan sesuaikan dengan label ini. Setelah kita mengisi dan menyiram biji kacang hijau sesuai dengan air pada label ini, kemudian kita tempatkan atau kita simpan pada tempat yang teduh dan tidak terkena sinar matahari secara langsung. Kemudian kita tutup pada bagian atasnya menggunakan kardus yang kedap cahaya atau tidak tembus cahaya. Ini kita tutup sampai rapat dan jangan sampai terkena sinar matahari secara
tertutup, kita akan mengamati beberapa hari ke depan, dan pengamatan ini kita lakukan pada setiap jam 24 jam dan setiap 48 jam. Pengamatan biji kacang hijau pada hari pertama ini adalah pada cairan atau wadah yang 100%. Biji kacang hijaunya mulai menghitam dan sebagian muncul kecambah atau keras yang baru. Kemudian pada wadah yang 50% lumayan jauh lebih baik daripada yang 100%, dan sebagian ada yang hitam dan sebagian juga yang berkecambah. Pada wadah 25% lebih baik dari yang 50% ini, berkecambahannya lumayan baik, kecambahnya mulai tumbuh. Dan wadah 12,5% masih belum ada penampakan. Pada wadah 6,25%, nah kecambahnya mulai nampak pertumbuhannya bagus, bijinya tumbuh. Dan 3,12% ini bijinya mulai berkecambah, masih belum sempurna. Dan ini adalah wadah untuk air sumur, berkecambahannya sempurna, biji kacang hijaunya juga tidak ada yang hitam, tidak ada yang rusak, tumbuh dengan baik. Ini adalah pengamatan kedua biji kacang hijau yang pemekaran 100%. Hasilnya biji kacang hijaunya mulai menghitam dan tidak segar lagi. Pada takaran 50%, sebagian menghitam, sebagian lagi kurang segar. Pada takaran 25%, ini sebagian ada yang berkecambah, dua biji sekitar 1 cm. Di sini pada takaran 12,5%, masih belum ada tanda-tanda. Pada 6,25% itu lumayan membaik, lumayan bagus juga perkecambahannya, hanya 1 cm. Pada takaran 3,16%, semuanya berkecambah. Dan pada air sumur, perkecambahannya segar, buahnya tidak ada yang hitam, perkecambahannya sempurna, itu sekitar 1 cm.